Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Indah Nanila, SPD MSI. Saya adalah salah satu dosen program studi fisika Fakultas Teknik Universitas Samudra dengan NIDN 0019029202. Jadi, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Jadi video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2024. Pada video ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah algoritma pemrograman yang mengacu pada 6 poin yang akan dibahas sebagai berikut. Poin tersebut yang pertama itu adalah identitas dan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK, yang ketiga ada materi pembelajaran, yang keempat sistem dan metode pembelajaran, yang kelima ada sistem penilaian, dan yang keenam merupakan rekaman proses pembelajaran. Oke, next. Ini merupakan salah satu identitas dan deskripsi mata kuliah. Adapun identitas mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah algoritma pemrograman, untuk kodenya di PHY 207, di mana bobot SKS-nya itu adalah 3, untuk teori 2 dan praktikum 1 SKS. Ini merupakan mata kuliah semester 2. Deskripsi mata kuliah ini berisi wawasan mengenai konsep-konsep dasar, baik itu pengenalan komputer dan logika yang digunakan dalam pemrograman komputer. Jadi konsep, struktur, dan metode pemrograman dasar diperkenalkan dan diperangkatkan dan juga dipraktikkan melalui pembelajaran bahasa pemrograman untuk komputer tingkat tinggi. Oke, next. Untuk yang kedua, ada yang di sini capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disebut dengan CPNK. Ada 8 CPNK pada mata kuliah ini. Yang pertama itu adalah mampu menjelaskan tentang pengantar algoritma dan pemrograman. Yang kedua ada mampu menjelaskan pengenalan bahasa pemrograman Python. Yang ketiga mampu menjelaskan tentang struktur data pemrograman Python. Yang keempat mampu menjelaskan tentang percabangan. Yang kelima mampu menjelaskan tentang perulangan. Yang keenam mampu menjelaskan tentang list dan tuple. Dan yang ketujuh mampu menjelaskan tentang dictionary. Dan yang terakhir mampu menjelaskan tentang fungsi dan juga prosedur. Untuk materi pembelajaran pada mata kuliah ini bahkan dipelajari, yaitu yang pertama ada pengantar algoritma dan juga pemrograman. Yang kedua itu adalah pengenalan bahasa pemrograman Python. Yang ketiga adalah struktur data pemrograman Python. Dan yang keempat ada percabangan, yang kelima perulangan, yang keenam list dan tuple, yang ketujuh ada dictionary, dan yang terakhir ada fungsi dan juga prosedur. Buku referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah ini ada 4. Jadi saya beri kebebasan untuk mahasiswa semua untuk boleh memakai buku referensi di antara 4 yang ini. Oke, next. Oke, sistem dan juga metode pembelajaran. Jadi pembelajaran di sini merupakan pembelajaran bersifat blended learning, jadi dengan pendekatan di mana student centered learning. Jadi di sini mahasiswa yang aktif ya. Oke, untuk sistem atau metode pembelajaran itu ada 2, ada secara daring, ada juga secara luring. Jadi kalau secara daring, biasa saya menggunakan tatap muka virtual melalui Zoom dan juga menggunakan LMS. Yang kedua ada LMS si dosen Unsam atau SIA Unsam. Untuk yang kedua, metode pembelajaran itu secara luring atau tatap muka. Sistem penilaian di sini ada 5 item penilaian yang saya nilai. Yang pertama itu ada kehadiran, di mana kehadiran di sini saya memberi presentasi itu 10%, dan juga yang kedua itu ada kuis dan diskusi itu ada 10%, dan ketiga itu ada tugas struktur 20%, dan yang keempat ada ujian tengah semester 30%, dan yang kelima
ada ujian akhir semester 30%. Baik, untuk kriteria penilaian, penilaian ini saya acukan pada pedoman sebagai berikut. Dia ada rentang nilai dan nilai absolutnya. Jadi kalau misalnya nilainya itu lebih besar atau sama dengan 87 berarti A, nilai E itu di bawah 41. Jadi untuk syarat mahasiswa untuk mengikuti ujian baik itu UTS atau UAS itu baik kehadiran bagi mahasiswa ya itu di sekitaran 75%. Hari ini kita bakal belajar tentang pemrograman Python. Di pemrograman Python ini kita bakal bahas tentang pengenalan bahasa pemrograman Python. Jadi kali ini kita akan belajar dan mengenal tentang Python atau bahasa pemrograman Python. Sebelum kita memulainya, jadi saya akan memaparkan terkait tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama ada mahasiswa dapat memahami sejarah perkembangan bahasa pemrograman Python. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui fitur-fitur penting yang terdapat pada Python. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui kelebihan dan juga kekurangan bahasa Python. Yang keempat, mahasiswa dapat melakukan proses instalasi bahasa Python. Dan yang kelima ada mahasiswa mengerti konsep dan struktur bahasa pemrograman Python. Yang keenam, mahasiswa mengerti konsep variabel tipe data dan operator pada Python. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat membuat program sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, next. Jadi, sebenarnya apa sih bahasa pemrograman Python itu? Dan kenapa sih kita harus belajar menggunakan Python? Jadi, mungkin saya berasumsi untuk kalian semua ya yang hadir pada perkuliahan hari ini, jadi semua ingin belajar Python karena banyak biasanya yang bilang belajar bahasa pemrograman Python itu gampang, ya kan? Jadi bahasanya itu nggak ribet bahasa pemrograman. Oke, kita mulai aja ya pembelajaran hari ini. Next. Jadi kenapa sih kita harus belajar Python? Jadi kenapa semua orang itu pada senang sama bahasa pemrograman? Jadi kenapa pada senang nih bahasa pemrograman Python? Jadi Python itu kenapa sih? Oke, next. Jadi yang mempengaruhi kenapa pada semua belajar Python? Yang pertama itu ada bahasa ini itu mudah dimengerti. Itu yang pertama. Jadi orang itu senang sama Python karena Python itu mudah. Jadi nanti kita akan lihat seberapa mudah sih Python itu. Oke. Dah, yang kedua, itu alasannya karena gratis. Jadi kita pakai Python itu gratis berbeda dengan bahasa pemrograman lain. Mungkin kita harus download dan berbayar untuk moddingnya, ya kan? Jadi contohnya seperti MATLAB yang sering kita gunakan. Jadi kan sifatnya itu harus berbayar. Terus ada lagi yang namanya itu Java. Nah, itu Java biasanya kita perlu berlangganan dulu. Nah, jadi kalau Python dia gratis, semua gratis, dia open source. Nah, gitu. Jadi kenapa alasannya banyak yang mau belajar Python. Oke, yang ketiga ada yang namanya itu bahasa Python itu sifatnya itu dinamis. Maksudnya gini, jika kita bisa menggunakan paradigma apapun mau kita fungsional atau prosedur, kita bisa menggunakan Python. Nah, makanya sifatnya itu dinamis. Dia mudah mau digunain kemana-mana aja. Nah, kayak gitu, itu sifat si Python. Untuk yang keempat, oke. Jadi satu lagi itu sifat Python itu sifatnya itu multi platform. Jadi biasanya dia dipakai untuk web development, terus bisa digunakan di mobile apps, terus ada desktop apps. Nah, jadi intinya Python ini sangat multi talented, ya kan? Oke, untuk yang kelima, ini alasan akhir kenapa kita pada mata kuliah bahasa pemrograman ini saya menggunakan Python. Yaitu Python itu lagi nge-hype, ya kan? Biasa kalau lagi nge-hype itu di kalangan programmer. Apalagi saintis, kayak orang matematik, kayak kita nih analisis data biasanya mahasiswa-mahasiswa akhir. Nah, terus kayak bisnis, finance. Nah, jadi mungkin banyak nih digunakan untuk data-data saintis. Intinya Python itu lagi naik daun. Jadi intinya kalau kita bisa pakai Python, kita bisa mengerjakan semua apa yang diinginkan. Jadi intinya
Nah, di sini. Jadi pertanyaannya, kok bisa ya? Kenapa Python bisa populer, ya kan? Dari namanya aja kan udah nggak cocok itu. Namanya itu Python, ya kan? Biasanya kan kok Python yang kita tahu kan ular gitu, ya kan ular Python. Nah, atau biasa kita dengarnya kok yang lebih ini kan biasa mungkin kalau C++, Java itu kan udah terkenal. Ini Python, ya kan? Lucu namanya ya kan? Oke, coba kita lihat nih. Kita bandingkan dengan bahasa-bahasa yang lagi populer ya. Di sini ada dua bahasa yang saya bandingin. Ada C++, ya kan? Terus ada Java, nah yang terakhir ada Python. Oke. Coba kita lihat nih, kita bandingkan dengan bahasa-bahasa yang lagi populer. Yang pertama itu kita lihat bahasa C++. Jadi codingan minimum yang ingin saya tampilkan ya. Coba itu dengan kata hello world, ya kan? Hello world. Nah, coba aja lihat nih codingannya. Panjang kan? Ya kan? Ini cuman saya mau menampilkan hello world aja. Nah, itu sangat panjang, ya kan? Ada tanda kurungnya, tanda kurung siku-sikunya, ada include ini, habis itu ada tanda kurung siku kurawal, kayak gitu, ya kan? Nah, ini bahasa-bahasa Java. Cuma untuk menampilkan kata hello world. Oke, kalau dengan, nah, terus ada lagi nih bahasa Java nih, Java yang ingin saya tampilin bahasa hello world-nya. Nah, lebih banyak lagi kan? Dia ada 4 baris lagi. Lebih banyak lagi codingannya. Cuma untuk menampilkan hello world. Nah, terus coba nih lihat dengan Python yang ingin menampilkan hello world-nya itu. Ini cuma satu kata aja, print tanda petik 2 hello world. Nah, gitu aja. Jadi sesingkat ini si Python, ya kan? Jadi sangat mudah gitu. Makanya Python itu makin populer di kalangan orang-orang yang memiliki background kayak matematika, teknik informatika, saintis, nah gitu. Jadi pertanyaannya ya, sebenarnya siapa sih orang yang membuat bahasa Python? Ini orang misalnya yang sangat jenius nih, yang mampu membuat bahasa Python ini sangat dimengerti. Mudah kan? Mudah untuk dimengerti. Oke, sebenarnya ini kan Guido van Faronsum. Nah, ini penemunya, ini orangnya nih. Ini sebenarnya ya Python itu dikasih nama sendiri itu dari nama sirkuit yang disebut dengan Monte. Nah, sirkus tuh. Nah, ini si Guido nih yang buat. Ini siapa sih? Siapa dia? Nah, dia ini disebut dengan Guido van Rossum. Jadi dia merupakan seorang programmer atau penemu dari bahasa Python yang berawal dari tahun 1989. Jadi sebenarnya si Guido ini dia jago bahasa ABC. Bahasa ABC dan juga bahasa Modula Plus. Jadi ABC sama Modula Plus ini bahasa pemrograman ya. Oke, jadi yang sering dipakai ini dia pakai ABC sama Modula. Hal ini jadi karena bahasa ini interpreted itu dia bisa pindah-pindah ke platform. Tadi salah satu kenapa Python ini kan dia bisa pindah kemana aja kan. Nah, jadi awalnya Python itu berdiri di tahun 1989. Dimana yang diberi nama 1.0. 1.0 itu serinya ya. Misalnya ini ada Python 1.0. Nah, itu serinya. So kalau kita MATLAB 2011, 2012, 2016A, 2016B. Ini kok Python dari seri 1.0. Jadi yang 1.0 itu muncul pada Januari 1994. Muncullah rilis yang pertama. Untuk seri yang 1 untuk Python ya. Selanjutnya itu ada di seri 1.5. Nah, seri di 1.5 itu ditambahkan dengan yang namanya itu keyword, argumen sama konteks number. Jadi pada tanggal Desember 1997. Nah, ini di bawah
naungan dari si CRN. Oke. Kemudian lanjut ada di seri 1.6. Nah, 1.6 ini itu baru muncul pada September di tahun 2000. Jadi dimasukkan Pythonnya itu disebut dengan Python Distribution Utilities. Nah, di sini. Yang dimana rilisan selanjutnya itu di bawah bopen.com. Jadi orang-orang bisa mengakses Python dari bopen.com. Makanya di sini sifatnya itu open source. Oke. Kemudian selanjutnya pada Python 2.2.0. Jadi 2.0 itu ada di tahun Oktober tahun 2000. Nah, ini adalah salah satu rilisan Python yang sangat important, yang sangat penting. Jadi lisensinya itu ada di bawah PAP, kan Python Enhancement Proposal. Nah, gitu. Jadi udah berbentuk open source. Kemudian dilanjut di seri yang kedua itu pada Desember 2001. Di sini ada ditambahkan integrasi dengan bahasa asing. Jadi Python itu tidak ada tipenya itu hanya sedikit. Jadi dia cuma ada number, string, sama boolean. Nanti bakal saya jelasin lebih lanjut di pertemuan selanjutnya itu tentang tipe-tipe data. Itu ada dapat nanti tipe data number, string, sama boolean. Oke. Nanti bakal kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, akhirnya ditambahkanlah tipe ini agar bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya ada di titik 2.5 ditambahkannya itu ada with statement. Jadi with statement di sini. Jadi kalau kalian sudah misalnya ini kayak kalau kalian udah belajar Python ya, pasti akan familiar dengan kata-kata with. Ntar bahkan banyak-banyak pas kita ngoding nih, banyak-banyak menggunakan with. Gitu. Oke. Oke, lanjut ke pada series 2.7 nih. Nah, ini adalah merupakan final dari Python series 2 ya. Berarti 2, series 2. Jadi series ini akan tetap digunakan karena dia tetap kompatibel dengan Linux sama dengan macOS. Nah, itu di titik 2 di series 2. Oke. Biasanya kalau series 2.7 ini udah keinstal biasa di laptop-laptop kayak Linux sama macOS. Itu. Oke. Oh, 2.0 ini 2.7 ya, berakhir di Juli 2010. Oke. Udah, lanjut. Nah, jadi bagaimana nih sebenarnya kalau di tahun 2008 nih? Ada nggak tadi 2028 itu sebenarnya di tahun 2008 itu nggak sampai nggak ini ya, di tahun 2010 nggak stop di situ ya. Jadi langsung sebenarnya ada rilis baru nih di tahun 2008. Itu sudah rilis yang namanya itu di series Python 3.0. Itu dimulai Desember 2008. Jadi saran saya ya, kalau kalian ingin belajar Python itu cari yang seri 3 aja ya, lebih mudah. Oke? Oke, kayaknya lebih kompatibel untuk yang series ketiga. Oke, lanjut. Selanjutnya ada di series 3.1, ini bermula di Juni 2009. Nah, di sini udah ada dictionary sama format string. Nanti bakal kita belajar di pertemuan terakhir. Kemudian dilanjut ke series ke 3.2 ini. 3.2 muncul di Februari 2011. Nah, di sini ada stable ABA. Udah berganti ya, stable ABA. Nanti bakal saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Apa itu stable ABA. Nah, kemudian lanjut ke series 3.3, itu dia baru muncul di September 2012. Nah, di September 2012 ini, oke bentar ya. Di September 2012, di sini udah muncul yang namanya itu ada ikon-ikon yang baru ya, ada virtualisme. Habis itu ada flexible string sama Python launcher untuk Windows, untuk ya iOS. Nah, gitu. Ini untuk seri 3.3.
Oke, lanjut untuk seri selanjutnya ada 3.4. 3.4 ini muncul di Maret 2014. Bedanya apa? Di sini ada series baru yang disebut ada PIP. Nah, nanti saya jelasin apa itu PIP. Oke. Lanjut ke series yang selanjutnya itu di 3.5. 3.5 ini muncul baru di tahun September 2015. Nah, kemudian lanjut ke series 3.6 ada di Desember 2016. Nah, di sini format stringnya itu udah literal. Jadi setiap penambahan waktu dan setiap penambahan seri, nah itu bahkan ada penambahan ikon-ikon yang baru. Nah, kayak di 3.7 pada baru rilis di Juni 2018. Nah, di sini udah ada tipe annotation, berarti anotasi ya. Oke. Kemudian di tipe pada tahun Oktober 2019 muncullah di itu series baru di 3.8. Nah, di sini ada sintak-sintak baru nih. Kayak parameter baru, terus ada f-string, terus ada modul-modul baru. Lanjut lagi, yang terakhir itu ada 3.9. 3.9 itu ada Oktober 2020. Nah, di sini untuk series, di sini yang terupdate itu ada dictionary merge. Berarti ada penambahan atau kumpulan dictionary yang baru ya. Oke, lanjut. Ini merupakan sejarah panjang adanya Python. Oke. Nah, next. Jadi, apa sih yang dibutuhkan dalam belajar Python? Jadi, apa yang dibutuhkan bagi yang mau baru mulai belajar Python? Oke, yang pertama itu jelas kita membutuhkan yang namanya itu si Python itu. Jadi kita memprogramnya itu dengan menggunakan IDE. Contohnya itu kita bisa menggunakan yang namanya itu PyCharm. Oke. Yang kedua, kita bisa menggunakan yang namanya itu Interactive Python Shell. Text editor itu banyak kita gunain kan boleh pakai Visual Studio Code. Kita boleh pakai kalau saya pakai PyCharm. Terus ada pakai Jupyter. Itu boleh apa aja. Nanti cuman kalau untuk mata kuliah ini saya bakalan menyarankan kalian untuk pakai Visual Code aja ya. Oke, sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan? Oke, siapa yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Boleh, lanjut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurhan. Sebelumnya saya ingin bertanya, Bu, kan tentang Python tentang ngoding gitu kan, Bu. Kan biasanya anak semester akhir itu menggunakan SPSS itu dengan coding kan, Bu. Itu anak semester akhir itu banyak kesusahan di coding, Bu, banyak error kayak gitu, Bu. Itu cara mengatasinya kayak mana, Bu? Nah, gini, kalau misalnya mau lihat salah di codingnya gimana? Biasa kan kalau misalnya software ini ada dua workplace-nya, ada yang di Windows, ada yang di layar yang kalian codingnya. Jadi kalau misalnya di workspace-nya itu kan kalian kerjanya di situ. Cuma yang di Windows itu kalau yang salah-salah itu biasa namanya bugging. Nah, buggingnya itu kalau yang error itu kan ada tuh warna merahnya tuh di bagian ngoding-ngodingnya. Jadi kalau intinya kok kan bisa ngebaca ngoding sendiri, intinya kan bisa ngebaca kan. Kok kan buat sendiri berarti kan bisa ngebaca tipe-tipe langkah-langkahnya. Jadi mana yang errornya, berarti ini tuh caranya itu kan baca dulu errornya. Berarti biasanya dia dibilang nih kalau error itu line 1, line 2, nah itu ada merahnya. Nah, disitulah kalau udah ketahuan errornya di mana, kalau kalian bisa baca errornya, nah tinggal masukin aja di workspace-nya itu. Tinggal diedit-editnya di situ. Nah, gitu. Intinya kalau kalian yang ngoding, nah kalau kalian ngerti baca codingan, nah itu udah mudah. Error yang di mana itu kan udah ngerti di mana. Tapi intinya kalau ada yang salah pada saat kalian coding, bakal dikasih tahu, oh line ini salah, line ini salah. Gitu. Jadi bakal dikasih tahu sih
yang salahnya di mana. Gitu. Dah, Mida? Bisa dimengerti? Ada mau ditanyain lagi? Ada yang mau ditanyain lagi nih ya? Oke, saya akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita bakalan bahas tentang cara menginstalin Python sama text editor. Oke? Nah, sekian dulu untuk hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.